Halo adik-adik semua, Assalamualaikum. Pada hari ini kita akan belajar mengenai pewarisan sifat atau hereditas. Dan yang akan kita bahas mengenai persilangan bersama dengan Ibu Wiji Utami dari Sains Kelas. Pada kesempatan sebelumnya, kita telah membahas mengenai gen dan kromosom. Tetapi untuk saat ini yang akan kita bahas adalah persilangan. Pengertian persilangan. Persilangan adalah proses menggabungkan dua sifat yang berbeda dan diharapkan mendapat sifat baru yang baik bagi keturunannya. Orang yang pertama menyelidiki perkawinan silang dan menganalisa hasilnya dengan teliti ialah Johann Mendel. Ia mengumpulkan beberapa jenis kacang ercis. Genetika dari Mendel. Johann Mendel meneliti tentang pola pewarisan sifat pada tumbuhan kacang kapri. Berkat penelitiannya, sekarang kita dapat mengerti pola pewarisan sifat suatu organisme. Ilmu yang mempelajari pola pewarisan sifat atau hereditas pada makhluk hidup disebut dengan genetika. Mendel kemudian diakui sebagai bapak genetika. Dalam melakukan penelitiannya, Mendel memilih kacang kapri sebagai objek penelitiannya karena tanaman ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya menghasilkan banyak keturunan, daur hidupnya pendek, mudah melakukan penyerbukan, dan mempunyai sifat-sifat beda yang mencolok. Susunan genetika yang menyusun suatu individu disebut genotip atau disebut juga jenis gen yang mengendalikan fenotip. Bisa juga sifat yang tidak tampak sehingga tidak dapat diamati oleh indera. Sifat genotip akan memunculkan sifat-sifat fenotip. Fenotip merupakan sifat penampilan fisik yang dapat diamati, misalnya warna bunga, bentuk biji, atau tinggi tanaman. Gen biasanya diberi simbol dengan huruf pertama dari suatu sifat. Gen dominan dinyatakan dengan huruf besar, sedangkan gen resesif dengan huruf kecil. Gen selalu berpasangan dengan alelnya. Setiap gen yang mengendalikan sifat tertentu mempunyai posisi atau tempat tertentu pada kromosom. Posisi atau letak gen pada kromosom disebut dengan lokus. Setiap gen memiliki pasangan gen yang disebut dengan alel. Homozigot merupakan dua alel yang sama yang terdapat pada satu lokus, misalnya huruf A besar atau huruf A kecil. Heterozigot adalah merupakan dua alel yang berbeda yang terdapat pada satu lokus, misalnya A besar, A kecil. Alel yang bersifat menutupi alel lain disebut dengan dominan, sedangkan sifat yang tertutup oleh alel lain disebut dengan resesif. Misalnya, untuk fenotip bentuk biji dominan bulat terdapat dua jenis genotip, yaitu R besar atau homozigot dan R besar
R kecil disebut dengan heterozigot. Sedangkan fenotip bentuk biji keriput dikendalikan oleh genotip R kecil. Karena R kecil, maka ini adalah resesif. Persilangan atau hibrida atau bastar. Persilangan dengan satu sifat beda disebut dengan persilangan monohibrida. Sedangkan persilangan dengan dua sifat beda disebut dihibrid. Persilangan dengan tiga sifat beda disebut dengan trihibrid. Sebelum melakukan persilangan, perlu kita pelajari dulu tentang simbol-simbol dalam persilangan. P itu simbol untuk induk atau parental atau untuk orang tua. F itu simbol untuk keturunan, filial atau filius. F1 itu artinya keturunan pertama, sedangkan F2 itu artinya keturunan ke. Simbol tanaman ditulis dengan huruf double. Misalnya T besar, simbol untuk tanaman berbatang tinggi. T kecil, simbol untuk tanaman berbatang kerdil. T besar, simbol untuk tanaman berbatang tinggi. T besar, T kecil, dan T kecil itu adalah genotipnya. Sedangkan tinggi dan kerdil adalah fenotipnya. T besar dominan homozigot, sedangkan T besar T kecil heterozigot, dan T kecil resesif. Contoh persilangan dengan satu sifat beda. Tanaman berbatang tinggi dominan dilambangkan dengan huruf besar T, disilangkan dengan tanaman berbatang rendah dilambangkan dengan huruf T kecil. Bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai pada F2? Parentalnya, induknya, batang tinggi dengan batang rendah. Tinggi dilambangkan dengan huruf besar, rendah dilambangkan dengan huruf kecil. Gametnya untuk tinggi T besar, untuk rendah T kecil. Maka keturunannya F1 T besar T kecil. Itu melambangkan tinggi. Kenapa tinggi? Karena tinggi adalah bersifat dominan. Bagaimanakah dengan P2-nya? Maka F1 ini kita jadikan P2. T besar T kecil disilangkan dengan T besar T kecil. Gametnya T besar T kecil dan T besar T kecil. Bagaimanakah F2-nya? Nah, F2-nya adalah seperti ini. Jadi kita buatkan theta cross. T besar T kecil, T besar T kecil. Maka T besar disilangkan dengan T besar, anaknya T besar T besar. T besar dengan T kecil, anaknya T besar T kecil. T besar dan T kecil, anaknya T besar T kecil. T kecil dan T kecil, anaknya T kecil T kecil. Maka hasilnya F2-nya adalah untuk perbandingan fenotip tinggi dibanding rendah adalah 1 dibanding 2 dibanding 1. Untuk tingginya jumlahnya 3, sedangkan rendahnya jumlahnya 1. Dan untuk perbandingan genotipnya adalah T besar 1, T besar T kecil 2, dan T kecil 1. T besar dan T besar T kecil itu adalah untuk genotip tinggi, sedangkan T kecil untuk genotip rendah. Persilangan monohibrida semidominan atau intermedier
merupakan persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif dan sifat dominan saling mempengaruhi pada keturunannya. Sifat keturunannya merupakan antara dari sifat kedua gen induknya. Persilangan intermedier. Tanaman mawar merah disilangkan dengan tanaman mawar putih. Bila dalam perkawinan itu terjadi sifat semi dominan, bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai dengan F2? Di sini yang akan kita silangkan parentalnya merah dan putih. Merah dilambangkan dengan huruf besar, putih dilambangkan dengan huruf kecil. Maka gametnya adalah untuk merah M besar dan untuk putih adalah M kecil. F1-nya keturunan pertamanya adalah M besar M kecil. M besar M kecil di sini warnanya adalah merah muda atau rose. Jika F1 ini kita jadikan P2, M besar M kecil, kita silangkan M besar M kecil, merah muda kita silangkan dengan merah muda, gametnya M besar M kecil, M besar M kecil. Maka bagaimanakah dengan F2-nya? Perbandingan F2-nya adalah setelah kita buatkan theta cross, jantannya M besar M kecil, betinanya M besar M kecil, maka anaknya F2-nya adalah M besar M besar, M besar M kecil, M besar M kecil, dan M kecil M kecil. Adapun perbandingan genotipnya adalah M besar dibandingkan M besar M kecil dibandingkan dengan M kecil M kecil. Jumlah M besarnya ada 1, M besar M kecil ada 2, dan M kecil ada 1. Perbandingan fenotipnya adalah merah 1, rose 2, dan putih adalah 1. Sekarang kita bahas tentang persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat beda. Contohnya, sapi bertanduk pendek berambut putih dikawinkan dengan sapi bertanduk panjang berambut putih. Jadi di sini ada dua sifat, yaitu sifat tanduk pendek rambut putih dengan tanduk panjang rambut hitam. Contoh lagi, tumbuhan mangga berbuah besar rasa masam disilangkan dengan mangga berbuah kecil rasa manis. Di sini ada dua sifat, yaitu sifat ukuran dan sifat rasa. Contoh persilangan dihibrid. Tanaman mangga berbuah besar rasa asam disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil dan rasanya manis. Bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai dengan F2? Parentalnya P1-nya besar asam dan kecil manis. Gametnya adalah B besar dan M kecil, B kecil dan M besar. Maka F1-nya B besar, B kecil, M besar, M kecil, di mana B besar adalah untuk buah besar, M besar adalah untuk rasa manis. Maka F1-nya adalah besar dan manis. F1-nya kita jadikan P2. P2-nya B besar B kecil, M besar M kecil disilangkan dengan B besar B kecil, M besar M kecil, di mana B besar adalah untuk sifat besar, M besar untuk sifat manis. Jadi besar manis kita silangkan dengan besar manis. Gametnya B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, B kecil M kecil. Bagaimanakah dengan F2-nya?
hasil perbandingan F2-nya, induk jantannya, gametnya B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, B kecil M kecil, sedangkan induk betinanya sama, maka hasilnya adalah B besar B besar M besar M besar, B besar B besar M besar M kecil, B besar B kecil M besar M besar, B besar B kecil M besar M kecil, begitu seterusnya. Ini hasilnya ya. Nah, semua sudah terisi. Perbandingan genotipnya yaitu, coba kalian perhatikan genotipnya. Untuk genotipnya itu sangat banyak ya, ada 9 gen, ada 9 jenis genotip. Nah, sekarang untuk perbandingan fenotipnya, besar manis 9, besar asam 3, kecil manis 3, dan kecil asam ada 1. Sekarang kita bahas mengenai penyakit menurun pada manusia. Ciri-cirinya adalah yang pertama, merupakan penyakit yang dibawa oleh gen. Yang kedua, tidak dapat disembuhkan, kecil kemungkinannya untuk sembuh. Yang ketiga, dapat diturunkan kepada anaknya. Yang keempat, bersifat homozigot resesif atau gen letal. Contohnya, yang pertama, hemofilia, darah sukar membeku bila terjadi luka. Albino, kulit tidak memiliki pigmen, jadi warnanya putih, tidak ada pigmennya. Yang keempat, buta warna, tidak dapat membedakan warna dengan jelas. Talasemia, darah merah bentuk seperti bulan sabit, tiap bulan harus transfusi darah. Polidaktili, jari berlebih, biasanya pada ibu jari. Kepala botak, kulit kepala tidak ditumbuhi oleh rambut sehingga licin. Hipertrikosis, tumbuh rambut pada daun telinga, biasanya berwarna hitam. Epilepsi, penyakit kejang-kejang atau ayan. Anodontia, orang yang tidak memiliki gigi seumur hidupnya. Contoh persilangan penyakit yang dibawa oleh gen. Misalnya, seorang laki-laki normal menikah dengan wanita karir, hemofilia, bagaimanakah sifat anak-anaknya? Bagaimanakah sifat keturunannya? P adalah parental, laki-laki normal kawin dengan wanita karir. Kromosom laki-laki XY, sedangkan kromosom wanita XX. Karena wanitanya ini karir, maka X bintang X. Gametnya yang laki-laki XY, sedangkan yang perempuan X bintang dan X. Maka keturunannya adalah tip keturunannya adalah dari induk jantan XY dan betina X bintang X, maka keturunannya XX bintang Y, XX dan XY. Maka fenotip keturunannya adalah XX bintang itu adalah wanita karier,
X bintang Y lelaki hemofilia, XX wanita normal, XY lelaki normal. Contoh selanjutnya, misalnya seorang laki-laki hemofilia menikah dengan wanita karier hemofilia, bagaimanakah sifat anak-anaknya? Bagaimanakah sifat keturunannya? Jawabannya, P adalah induknya laki-laki hemofilia menikah dengan wanita karier, maka kromosom pada laki-lakinya adalah X bintang Y, pada perempuan adalah X bintang X. Maka gamet untuk laki-lakinya adalah X bintang Y, dan untuk wanitanya X bintang X. Maka bagaimanakah keturunannya dari hasil perkawinan ini? Maka genotip keturunannya adalah, coba perhatikan tabel, laki-lakinya X bintang Y, sedangkan wanitanya X bintang X, maka anaknya X bintang X bintang X bintang Y, X bintang X dan X Y. Itu adalah gennya atau genotipnya. Fenotip untuk keturunannya adalah sebagai berikut. X bintang itu satu orang wanita hemofilia. X bintang Y satu orang laki-laki hemofilia. X bintang X satu orang wanita karir. X Y satu orang laki-laki normal. Jadi 4 orang anak, 1 orang wanita hemofilia, 1 orang laki-laki hemofilia, 1 orang wanita karir atau pembawa, dan 1 orang laki-laki normal. Demikian tadi penjelasan Ibu mengenai persilangan. Jadi memang persilangan ini memang agak susah kalau dijelaskan seperti ini. Jadi paling enggak kalian harus memakai orat-orat, karena di situ kita langsung latihan soal. Jadi kalau cuma hanya menonton video memang kurang, harus dengan latihan. Maka Ibu sarankan untuk kalian terus berlatih dan terus belajar. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye untuk semuanya.